Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk bagian kelima sekarang ya. Jadi kemarin kita sudah coba untuk menginstal toko online di website kita, dan sekarang website kita sudah berubah menjadi memiliki fungsi yaitu menjadi sebuah toko online ya. Kita langsung saja mulai ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses websitenya atau websitenya masing-masing ya. Kemudian eh, masuk ke WP adminnya ya, atau masuk ke dashboardnya ya. Kemudian saya coba masuk ke WP strip admin ya, strip admin. Kemudian loginnya saya menggunakan ini ya kemarin. Jadi untuk lebih aman, biar teman-teman tidak lupa passwordnya, silahkan bisa disimpan aja ya, disimpan itu akan lebih aman ya, karena saya juga kadang melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi biasanya saya simpan biar tidak terlupakan gitu ya. Baik, kita mulai di sini ya, karena kita kemarin sudah menginstal toko online ya, jadi toko online kita sudah seperti ini bentuknya ya, kurang lebih seperti ini. Maka di bagian ini akan ada beberapa tambahan fitur lagi gitu ya. Kalau kemarin ada hanya post, page, kemudian plugin, kemudian di sini sekarang ada fungsi WooCommerce ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah eh, mengatur tampilan dan sebagainya dan alamat toko online kita. Sekarang kita coba untuk mengganti currency-nya ya, karena kita menggunakan rupiah, kita coba ganti ke rupiah dulu ya. Teman-teman untuk mengubah itu bisa melalui e-commerce, kemudian setting ya. Setting nanti di bagian general ya. Ini kemarin kalau ini sudah kita isi kemarin ya. Sudah kita isi kemarin. Ini perlu konfigurasi sedikit lagi ya. Bisa misalnya ini selling location-nya ya. Jadi dijual ke seluruh dunia misalnya seperti itu dan sebagainya. Ini tidak perlu yang di general option ini, tidak perlu, nggak apa-apa. Yang penting ini ya, kita ganti currency option-nya ya. Kita akan mengganti currency option-nya itu menggunakan rupiah ya. Teman-teman klik aja di sini, kemudian pilih rupiah itu ya, biasanya sudah ada langsung. Kemudian save change ya. Save change ini nanti otomatis sudah berubah menjadi rupiah ya nanti ketika harganya. Kalau misalnya kita lihat, saya coba refresh ya, yang sebelumnya menggunakan dolar sekarang menggunakan Rp ya, menggunakan rupiah gitu ya. Sekarang sudah Indonesia banget lah ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan produk ya. Makanya di sini kan ada shop by kategori ya. Makanya kemarin saya pas kita berbicara tentang konten, itu saya juga menjelaskan tentang kita bagaimana cara membuat kategori, karena fungsi kategori ini nanti akan kita lakukan atau kita akan gunakan di toko online juga gitu ya. Baik, secara prinsip sebenarnya simpel sekali caranya, sama seperti kita menambahkan post kemarin ya, tapi mungkin ada sedikit tampilan yang berbeda ya. Silakan teman-teman kembali ke bagian ini, kemudian klik di bagian products ya, products, kemudian all products. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah ada di sini ya. Jadi semua produk yang ada di sini itu ada di bagian products ya. Nah, nanti kita akan coba untuk menambahkan yang baru ya. Mungkin kita coba untuk lihat kategorinya dulu ya. Kita lihat kategori karena mungkin sudah kita rencanakan, misalnya kita ada 3 kategori misalnya ya. Saya akan coba bisa menggunakan yang ada ini, kita bisa menambahkan atau juga bisa mengedit yang ada ya. Mungkin kita coba tambahkan baru aja ya. Kita coba tambahkan baru, misalnya saya menambahkan kategori ini, nanti teman-teman bebas ya untuk kategorinya namanya apa. Ini saya masukkan namanya smart home ya, smart home. Kemudian ini nanti selaknya otomatis berubah ya. Kemudian bisa menambahkan gambar ya, gambar yang di sini itu nanti akan tampil di bagian ini ya, di bagian ketika kita menambahkan kategori ya. Jadi ini saya coba tambahkan kategori, dan sebagai informasi bahwa saya sebenarnya sudah menyiapkan contoh ya. Saya menyiapkan contoh produk dummy sebenarnya, maksudnya contoh produk ya. Saya di sini ada sampel produk ya. Saya sudah coba untuk kumpulkan ya, ini jadi bentuknya seperti ini ya. Ada sampel produk, biar apa, pembuatan tutorialnya lebih mudah sih sebenarnya ya.
Ini untuk gambarnya teman-teman bisa seperti kemarin waktu kita menambahkan gambar di feature image kemudian dan sebagainya ya. Bisa langsung add files seperti ini ya. Kemudian ini saya ambil sampel produk. Nah, kita bisa memasukkan gambar misalnya satu persatu seperti ini ya. Saya coba mana yang smart home, kategori smart home. Ini ya, kategori smart home ya. Ini bisa satu persatu seperti ini. Atau kita bisa mengupload langsung banyak gitu ya. Ini saya coba upload 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Saya akan mengupload 13 gambar. Jadi kita bisa langsung masukkan gambar yang dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, jadi ini sudah masuk ya. Ada beberapa sudah proses upload ya, 8 dari 13 yang kita masukkan tadi. Jadi kita bisa memasukkan lebih dari satu langsung gitu ya, daripada misalnya satu persatu. Nah, ini saya ambil yang kategori untuk smart home-nya ya. Kemudian saya add new kategori. Nah, sekarang sudah ada kategori baru ya. Kategori baru, kemudian ini nanti mungkin yang bawah tidak akan saya gunakan. Kemudian saya nambahkan satu lagi kamera ya. Kamera, kemudian ini saya ambil gambar. Saya menggunakan yang ini kategori kamera yang ini. Kemudian add new kategori. Saya tambahkan satu kategori lagi deh biar 3 ya. Saya tambahkan satu lagi, namanya adalah drones ya. Saya akan tambahkan satu kategori lagi. Saya gunakan drones. Oke, add new kategori. Nah, sekarang saya sudah ada 3 kategori ya. Coba apakah tampil di sini? Sepertinya sih harusnya belum, karena belum ada produknya ya. Nanti kita akan coba untuk tambahkan. Yang penting ada kategorinya dulu ya. Tambahkan kategori. Kemudian kita tambahkan melalui kita akan menambahkan produk melalui add new product ini ya, di bagian menu produk add new ya. Nah, ini juga sebenarnya teksnya sudah saya siapkan ya. Saya sudah menyiapkan teks biar mudah untuk mengisinya sebenarnya itu saja. Ini ya teksnya sudah saya siapkan. Dan kalau teman-teman lihat ya, editornya itu sedikit berbeda dengan ketika kita menambahkan post, ketika kita menambahkan page kemarin ya. Nah, ini yang untuk add new product di WooCommerce itu masih menggunakan yang classic editor ya. Kemarin saya sempat mention tentang classic editor ya. Classic editor itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Di sini nanti kita akan menambahkan produk name ya. Kita akan coba untuk menambahkan satu produk dulu. Namanya adalah Nestcam ya, Nestcam Indoor ya. Untuk kategorinya ini adalah smart home ya. Saya tambahkan smart home. Kemudian teksnya juga sudah saya siapkan ya. Jadi di bagian WooCommerce untuk add product itu ada 2 yang perlu diisi untuk deskripsi sebenarnya ya. Ini yang untuk deskripsi panjangnya ya. Ini sampel produk aja ya. Yang dipilih adalah produk datanya sampel produk. Isi bagiannya ya. Kemudian harganya ya. Ini harganya berapa ya kira-kira? Kita taruh aja misalnya 500.000 deh. 500.000 ya. Oke, 500.000. Nah, di bawah juga ada namanya sale price ya. Nah, sale price ini ingin menambahkan harga promo misalnya ya. Kita tambahkan harga promo aja misalnya 450.000 ya misalnya ya. Jadi 450.000 harganya. Harga sebenarnya ya. Kemudian di bagian yang lain ini yang penting harganya sudah ada. Nah, ini yang saya maksud ya. Di sini ada short description ya. Jadi biasanya short description itu kan isinya poin-poin gitu ya biasanya. Ya, ini coba kita pakai yang ini saja dulu, nggak apa-apa. Saya coba bikin list ya. Tapi ini teman-teman harusnya menggunakan deskripsi yang beda aja, nggak apa-apa ya. Ini saya menggunakan short description-nya pakai ini. Untuk deskripsi sudah, harga sudah, ini bagian yang lain nanti dulu aja ya. Yang penting ini dulu ya. Kita sudah masukkan judul, kemudian deskripsi, harga, short description, kemudian kategori, product text nanti dulu ya. Kita coba untuk menambahkan image ya. Kita tambahkan gambar. Untuk smart home saya akan menggunakan gambar yang ini ya, smart home Nestcam Indoor ya. Gambarnya ini ya. Jadi ini adalah gambar yang utama gitu ya.
product page-nya. Nah, di dalam WooCommerce itu juga ada yang disebut dengan product gallery ya. Jadi product gallery itu bayangannya adalah kalau misalnya kita lihat produk-produk di marketplace ya, itu biasanya kan ada gambar yang di depannya, kemudian ada details gambar-gambar yang lain ya. Nanti di produk gallery ini juga di produk gallery kita juga akan menambahkan gambar yang lain ya. Saya sudah siapkan ini ada 2 gambar ya untuk yang Nestcam indoornya. Sudah ya, ini sudah lengkap, ada judul, ada nama produk, kemudian deskripsi dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk publish ya. Publish. Nah, ini sekarang di sini ada tulisannya product publish ya. Jadi sudah terpublish, kita lihat produknya seperti apa tampilannya. Nah, ini sekarang produknya sudah ada di sini ya. Coba saya lihat di home dulu. Nah, ini nanti untuk bagian kategori nanti juga akan kita coba ubah-ubah ya. Nah, ini sudah ada new in ya, produk baru di sini ya. Sudah ada produk baru. Kemudian ini juga sudah terpasang di bagian-bagian yang lain ya. Jadi dia juga termasuk yang sales ya, yang harga promo ya. Jadi yang harga promo dia masuk di situ juga ya. Ini untuk produk pertama ya, produk pertama kita. Nanti bagian yang lain kita akan hapus ya. Jadi produk-produk yang lain akan kita hapus kalau misalnya tidak digunakan, karena biar tidak menjebak pengguna ya. Nah, nanti karena tadi kita sudah menggunakan atau menambahkan gambar lain ya, di sini gambar-gambar yang lain itu juga bisa kita akses sebagai produk galeri gitu ya. Nah, itu untuk satu produk. Kita akan coba untuk menambahkan produk yang lain. Kita add new lagi ya. Ini saya sudah siapkan teksnya juga. Saya akan menambahkan kamera ya. Ini tulisannya cuman EOS 77D. Saya tambahkan misalnya Canon. Saya tambahkan di sini aja, kamera Canon gitu aja ya, kamera Canon EOS 77D ya. Kemudian untuk deskripsinya ya, saya copy juga ini ya. Kemudian untuk saya ingin sedikit menjelaskan tadi yang untuk short description ya, short description. Nah, short description itu nanti tampilnya di sini ya. Yang bagian bawah itu malah tampilnya di bagian atas gitu ya. Ada short description, kemudian baru yang description panjangnya ada di sini. Nah, ya seperti itu ya. Biasanya untuk short description itu digunakan untuk menampilkan fitur-fitur kunci ya, atau key feature-nya. Kalau description itu biasanya untuk deskripsi yang lebih panjang gitu ya. Kemudian kita lihat, ini saya coba tambahkan yang ini ya. Ini 77D harganya berapa ya? 7 juta deh. Kita coba 7 juta aja ya. Kemudian harga promo enggak ya, boleh deh kita tambahkan promo 6.500.000. Nah ya, jadi potongannya 500.000 sendiri. Ini untuk kategorinya saya pakai kamera ya. Kemudian untuk short description saya ambil dari bagian ini aja deh ya, karena di sini ada mungkin bagian ini aja lah. Ini hanya contoh ya. Contoh, kemudian ini boleh tidak poin-poin nggak apa-apa ya, boleh. Kemudian sudah, sekarang yang untuk produk image-nya saya gunakan yang ini ya. Kemudian untuk produk galerinya saya tambahkan gambar yang lain ya. Untuk produk galeri juga ketika kita mengambil dari media library, itu kita bisa mengambil gambar lebih dari satu ya. Jadi tidak harus satu, misalnya satu-satu ya, bisa langsung 2 misalnya. Itu produk galerinya ya. Kemudian saya coba publish. Nah, sekarang kita sudah punya 2 produk ya. Kita sudah punya 2 produk di sini ya. Ada kamera, ada Nestcam indoor ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi deh ya, satu lagi untuk kan kita punya 3 kategori ya, kita punya 3 kategori. Kita akan coba untuk tambahkan satu lagi ya. Saya akan jualan Mavic Pro ya. Ini nanti kategorinya berarti adalah drones ya.
Kemudian deskripsinya saya tambahkan. Ini Mavic ini harganya berapa ya? 12 juta deh. Promo enggak? Promo deh, jadi 11 juta. Nah ya, ini bebas teman-teman ngasih harga berapapun, nggak masalah, ini kan hanya contoh ya. Kemudian saya ingin mengambil untuk key features-nya, misalnya ini harusnya sih ngetik baru ya dengan yang lain, cuman karena ini sebagai contoh ya, ini saya hanya ambilkan aja bagian yang di sini. Kemudian kita lihat di product image ya. Product image saya akan ambil yang ini untuk bagian depannya ya. Kemudian untuk produk galerinya saya ada ini udah ya, ada 3, ini lebih banyak ya. Kemudian saya publish. Nah sekarang kita sudah punya 3 produk ya, 3 produk. Nah ini saya coba akan biar ada tambahan satu lagi deh, karena ini kan biasanya 4 baris ya, per 4 baris. Mungkin saya akan menggunakan gambar yang sama ya, tetapi akan misalnya saya sebagai contoh aja saya coba untuk rubah namanya aja ya. Misalnya saya tetap ada kamera, misalnya kamera Canon 800D misalnya ya, 800D, tapi saya menggunakan deskripsi yang sama ini ya. Saya menggunakan deskripsi yang sama sebenarnya. Ini hanya untuk melengkapi produknya aja ya. 800D sekitar 5 juta misalnya. Kebalannya kan ini 45 ya, 49 deh. Jadi kalau misalnya kita memasukkan harga yang lebih besar dari sale price dengan regular price, itu ada warningnya ya. Kemudian kategorinya kamera, saya tambahkan gambar, saya pakai gambar yang ini. Kemudian produk galerinya saya tambahkan juga, saya pakai ini aja. Terus untuk short description saya misalnya ambil yang ini aja. Ini hanya contoh ya. Ini kembali hanya contoh, jadi ini bukan produk real. Publish. Ya, sekarang saya sudah ada 4 produk ya. Jadi ada 4 produk, ada kamera 800D, ada ini, dan coba saya ingin mengganti yang ini ya. Saya coba dulu. Saya ingin mengganti yang untuk kategorinya ya. Saya coba untuk mungkin ini saya coba untuk disable dulu aja ya. Saya quick edit. Nggak ada tulisan. Ini saya hapus aja deh. Saya hapus saja kategorinya. Terus ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Tinggal kategori yang ada. Coba kita lihat apakah kategori ini berubah atau tidak ya. Saya ingin hanya melihat yang di sini. Sekarang kita coba untuk buang ini karena ada produknya yang di situ ya, yang di kategori tadi. Ini coba saya refresh. Ini ada produknya ya, ada drone, ada lain sebagainya. Ini kalau dinaikkan, saya coba naikkan dulu. Apakah dia berubah? Nah, ada kategorinya di bawah. Ini saya taruh paling bawah deh. Taruh paling bawah, kemudian saya coba refresh lagi. Nah, sekarang untuk shop by kategorinya sudah seperti yang kita inginkan ya. Jadi ada untuk smart home, ada kamera, ada drones ya. Terus ini bagian-bagiannya ada produk yang ini ya. Nanti kalau misalnya tidak diinginkan ya, ini produk yang lain bisa dihapus saja. Kita hapus saja ya. Kita hapus produk-produk yang tidak ada ini, yang kita gunakan ya. Kita lihat all products, terus kita hapus saja. Kita hapus. Ini kita hapus, ini sekalian pengelolaan produk ya. Nah, daripada saya buat part yang lain ya, jadi kita bisa menghapus produk. Kemudian ini sebenarnya bisa dihapus satu persatu ya. Ini saya uncheck dulu semua.
kita bisa menghapus ini dipindah ke trash ya. Jadi nanti dia akan hilang ya dari sini. Cuman ini kan prosesnya lama ya. Karena ada banyak produk, kalau misalnya kita ingin menghapus lebih banyak lagi misalnya, ya tinggal dicentang dulu aja, tapi ini jangan kan ini saya ngecek di sini biar tercentang langsung banyak gitu ya. Biar nanti yang saya seleksi adalah yang tidak akan di del gitu aja. Kemudian kita ambil yang bulk action ya, ambil yang bulk action ini, kemudian kita move to trash ya, move to trash, kemudian apply. Ini akan menghilangkan produk lebih banyak kayak gitu aja, produk banyak yang akan dihapus kayak gitu. Nah ini kalau karena sudah pindah ke trash atau ke tempat sampah ya, ini akan yang masih ada produk di sini adalah produk kita yang tadi aja ya, produk kita yang tadi ya, udah menarik ya. Ini adalah toko online kita. Kalau kita pilih ya, nanti kita akan bisa melihat produk-produknya, gambar-gambarnya, kemudian bisa kita add to cart ya dan sebagainya. Ini toko online kita sudah bagus ya. Nah, nanti untuk bagian atas ini akan kita custom di bagian belakang aja ya. Tidak kita atur sekarang ya. Ini juga bagian menu nanti akan kita edit di bagian belakang ya. Baik teman-teman, mungkin untuk yang bagian untuk part kelima ya, ini yang tentang pengelolaan produk sampai di sini dulu ya. Nanti teman-teman bisa silahkan mencari produk sendiri ya, bisa menggunakan produknya sendiri kalau punya ya, atau misalnya punya temennya boleh ya, silahkan. Produk real akan lebih baik gitu ya kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan di situ ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, silahkan bisa menggunakan metode yang saya gunakan, bisa mencari contoh-contoh produk, ini kan hanya untuk pelatihan ya, kita tidak memang untuk menjual secara real ya, ini hanya untuk contoh. Saya rasa tidak masalah. Makanya di sini kalau teman-teman lihat di bagian produk saya juga saya jelaskan ya di bagian bawah bahwa tidak muncul yang di sini ya, di yang drone sepertinya saya ada menuliskan bahwa ini adalah produk contoh gitu ya. Saya tulis di bawah sepertinya. Nah ini, this is a demo store, you can purchase products like this from Nest ya. Jadi ini ada keterangannya karena ini memang hanya untuk contoh gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk bagian 5 kali ini, dan nanti di bagian berikutnya kita akan coba untuk mengatur ongkos kirim ya, ongkos kirim dan pembayaran ya. Nanti di bagian berikutnya setelah ini yang part ke-6 kita akan menambahkan itu. Jadi fungsinya nanti sistem itu akan bisa mendeteksi ya, sistem itu akan bisa mendeteksi lokasi toko kita dengan orang yang membeli kayak gitu, sehingga nanti bisa dihitung ongkos kirimnya otomatis berapa gitu ya. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.